Waalaikumsalam. Selamat sore peserta webinar Forkopindo yang ke-22 kalian. Semoga selalu sehat eh, dan selalu semangat untuk menimba ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kembali ya untuk topik yang baru. Eh, di sini sudah kita perhatikan tentang hidrologi. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk memulai acara ini. Mudah-mudahan lancar. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk membuka acara, kami persilahkan kepada Sekjen Forkopindo, Mas Dr. Teddy Agung Cahyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Pembicara, Profesor Pram, dan kami hormati Pak Moderator Pak Roma serta tim media video. Kemudian yang tak lupa juga di sini para peserta webinar, para mahasiswa, para dosen, mungkin para praktisi juga yang pada kesempatan itu. Ya, syukur alhamdulillah kita siang hari ini bisa berkumpul dalam forum ini, forum kuliah umum ya Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi kalau bicara tentang sejarah FPI ini, Forkopindo Berbagi Ilmu itu kita telurkan karena kita merasa bahwa seluruh mahasiswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu. Ya, ceritanya kan gitu. Dari Sabang sampai Merauke, dari kampus yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Sehingga secara bergilir kita upayakan agar para pendidik ini, para dosen ini bisa berbagi ilmu gitu ya dalam forum ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah sampai ke seri yang ke-22 ya Pak Romla. Mudah-mudahan dengan adanya FBI ini yang hari ini akan mengusung tema tentang analisis geologi pada peran penggalian atau pada kegiatan penambangan seperti apa. Nantinya ini akan menambah wawasan bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Dan ini memang sebuah program yang cukup bagus kalau kita simak dari FBA 1 sampai FBA kedua-dua ini. Banyak juga yang menjadikan sebagai bahan koleksi untuk kuliah juga. Jadi mahasiswa yang saat ini mau lulus, biasanya saya minta kompre untuk membaca FBA 1 sampai terakhir. Nanti ini menjadi bahan yang cukup bagus karena isinya cukup menarik gitu ya. Jadi nanti adik-adik yang ikut ini silahkan disimak kuliahnya dari Prof. Ramli, kemudian bertanya gitu ya, apa yang ingin digali informasinya, tanya gitu ya. Saya kira demikian untuk kegiatan siang hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf ini nanti Pak Ramli tidak bisa mengikuti sepenuhnya karena saya sangat bergantung dengan sinyal. Kalau nanti saya pindah tempat, berarti wifi-nya hilang. Saat ini saya ada di daerah Pekalongan ini. Saya kira demikian Pak Moderator, Pak Romlah. Terima kasih atas persiapannya. Mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy atas sambutan dan pembukaannya. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita mulai, saya akan bacakan sedikit tentang pemateri kita hari ini. Pak Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur Muhammad Ramli STMT. Jadi beliau ini salah satu dosen di Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin. Beliau
guru besar di bidang rekayasa air tanah atau bidang hidrologi dan geohidrologi untuk penggalian. Jadi lumayan salah satu faktor penting gitu ya adik-adik dalam kegiatan pertambangan. Nah, beliau aktif di Asosiasi Profesi Perhapi, kemudian beliau juga seorang asesor di Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik, dan beliau juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kurikulum di Forkopindo. Nah, mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan beliau dapat memberikan ilmu pengetahuan baru ya adik-adik, eh, bagi kita semua. Untuk itu tidak lupa ya adik-adik memakai helm di area tambang. Jangan lupa sepatu safety-nya. Analisis hidrogeologi yang matang, penggalian pun akan tenang. Selamat menyimak rekan-rekan miner semuanya. Silakan Pak Profesor Muhammad Ramli untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat siang Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa sekalian. Eh, ini suatu kehormatan ya, saya diminta menyampaikan eh, materi di sini di forum ini. Ya, saya temu Pak Ketua, Pak Edi Jamal. Dia bilang bisa mengisi acara enggak? Saya bilang, waduh, saya sudah kehabisan ilmu kayaknya. Tapi beliau bilang materi kuliah yang dipakai saya pikir sudah cukup untuk di-share ya. Jadi saya merasa sudah terlalu lama tidak belajar dengan baik, tapi berusaha menyelesaikan tugas-tugas harian. Kemudian dari sini saya coba merangkum. Jadi tadinya diminta bagaimana hubungannya hidrogeologi dengan eh, sifat keteknikan, ya, sifat geoteknik. Jadi saya coba meramu mata kuliah. Ini kebetulan mata kuliah di kami di Unhas itu semester 4 ada hidrogeologi dan ada mekanika tanah itu di semester yang sama. Jadi saya berpikir untuk mengambil sebagian dari hidrogeologi, sebagian dari mekanika tanah, kemudian ini diramu menjadi cerita yang mungkin terkait dengan kegiatan kita di ketutup ya itunya. Sedikit, nggak masalah. Nggak ada. Ini saya cara menghilang gimana ya? Di hide ya, diklik hidden. Di hide, di klik di bagian mana ya? Di bagian tadi hilang kok ini nggak mau. Oke. Ya, jadi dasar saya pikir mahasiswa yang kira ada yang mahasiswa di semester 4 kemudian kalau dari semester 2 saya pikir tidak ada kesulitan untuk mengikuti, yang semester 6 mungkin ya mungkin sudah lewat, tapi yang semester 8 mungkin sudah sangat jauh ya. Jadi ini dasar-dasar sekali karena saya coba mengamati materi sebelumnya di mungkin Pak Lili sudah pernah cerita dengan jelas bagaimana hidrogeologi untuk tambang umum. Jadi saya ngambil yang sifatnya lebih dasar dan ini mencoba mencari kira-kira apa yang terkait dengan kegiatan penambangan. Jadi tadinya ya saya tadi perkenalan bagus dari Pak Romlah. Jadi saya dulu belajar hidrogeologi di tambang ITB itu selesai 97 udah lah tua sekali ya. Kemudian saya ngambil ke S3 sipil di Kyoto. Dulu waktu S2 itu saya tertarik dengan programming. Jadi ngambil apa namanya, ngambil lapangan, kemudian itu dibuatkan kode. Kemudian saya di S3 juga sama, tapi pulang saya kelihatannya sulit untuk melanjutkan itu karena kondisi berubah begitu drastis. Dan setelah ketemu dengan teman-teman dari praktisi, banyak menyarankan bahwa sekarang anak-anak sekarang kita punya alumni itu sudah jago-jago software. Tetapi pemahaman mendasar tentang
materi dasar itu yang kelihatannya kurang. Jadi saya mungkin mencoba kembali ke yang sangat prinsipil ya. Betul, betul. Jadi ya, jadi ini ada mungkin diawali dengan siklus air tanah. Jadi kalau kita belajar air tanah, sering kita dengar neraca air, ada juga mungkin neraca air tanah. Ya, neraca air tanah ini tentu akan berbicara hanya yang di bawah permukaan. Jadi bagaimana dia terpresipitasi, bagaimana terinfiltrasi, kemudian dia mengalir di bawah permukaan, dia tersimpan dalam akufer, mungkin dia bergerak lagi, kemudian dia muncul kembali di permukaan. Jadi dulu kita melihat bahwa untuk mempelajari proses ini ada banyak hal, mungkin tentu kita bisa melihat dari eh, apa namanya lapisan-lapisan pembawa airnya, kemudian nanti mungkin dari kimiawinya, dan satu yang saya lihat agak menarik rupanya dengan memahami siklusnya ini. Kalau di Jepang itu dulu kemarin kebetulan di lab kami belajar itu banyak juga digunakan untuk apa namanya terkait dengan penimbunan limbah radioaktif. Jadi ini siklus ini perlu dipelajari karena akan dilihat kira-kira berapa lama air itu akan kembali muncul dan tentu biasanya akan digunakan untuk menghabiskan waktu paruh dari unsur radioaktif. Jadi mungkin dipasang di kedalaman besar atau mungkin ditaruh di tempat ya apa namanya yang kira-kira kalau terjadi kebocoran itu tidak sampai merusak kondisi sekitar. Ya. Nah, kondisi apa proses pertama ini tentu kita sudah pahami bahwa ada proses infiltrasi. Jadi ketika hujan masuk ke dalam tanah, ataukah kalau di negara-negara musim dingin biasanya ada salju yang mungkin mencair itu masuk, kemudian itu masuk dalam proses perkolasi, artinya ada pergerakan vertikal, ya, bergerak ke bawah, itu melalui celah-celah batuan, ini satu proses. Kalau ini mau diperdalam, kelihatannya ini juga masih banyak penelitian di sini yang belum tuntas ya. Jadi kelihatannya ahli-ahli hidrogeologi masih susah juga menemukan metode terbaik untuk menghitung infiltrasi. Ya, sementara ini begitu penting karena eh, akan mempengaruhi besar cadangan air yang akan ada di dalam tanah. Kemudian bagaimana permukaan air tanah? Jadi setelah dia bergerak sampai di bawah, dia akan sampai ke zona jenuh. Jadi di sini akan terbagi ada dua zona, ada zona tidak jenuh, ada zona jenuh. Kemudian di batasnya itu ada mungkin muka air tanah. Ya itu definisi apa namanya kondisi umum yang terkait dengan keberadaan air tanah itu. Nah kemudian air ini mengalir, ini juga ketika dipelajari kelihatannya sederhana ketika disederhanakan, tapi ketika kita eh, mencermati dengan detail ini juga lumayan rumit. Jadi dalam pemahaman ini tentu kita menganggap bahwa kita mulai dengan hal yang sederhana dulu, bahwa air ada, dia bergerak dalam tanah, mungkin melalui suatu media, dan mungkin asumsinya dia media homogen dan sebagainya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa air tanah itu tidak stagnan ya, dia akan bergerak terus. Jadi mungkin dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi ketika dia stagnan maka biasanya itu mungkin dalam kondisi yang jelek. Kemudian mungkin dia akan muncul kembali yang seperti di ilustrasi pertama bahwa dia akan muncul mungkin di permukaan, mungkin dalam siklus yang pendek, mungkin dia juga akan terbuang ke laut itu atau mungkin dia muncul kembali di badan air dan sebagainya. Jadi ini karena tidak diamnya maka dia akan ikut dalam satu siklus itu ya. Kemudian manusia dengan kebutuhannya segala macam, nah ini punya dampak juga ya. Kadang kita air sudah bergerak di bawah, tapi kita datang punya kebutuhan akan ruang, kita buat untuk bangunan barangkali sekarang lagi tren bangunan bawah tanah ya, terutama di kota-kota besar. Kemudian mungkin untuk transportasi kita butuh apa namanya? Kita butuh tunnel ya, atau mungkin untuk tambang kita butuh kegiatan tambang sehingga kita harus menggali di bawah dan itu tentu mengganggu proses yang tadinya mungkin mengalir normal akhirnya dia harus terhenti atau mungkin harus berbelok dan
sebagainya ya. Atau mungkin lagi ada yang dipompa ya, jadi kita memompa juga ya itu juga berubah dari proses-proses yang ada. Nah, air tanah ketika dia tidak jadi masalah itu biasanya tidak menjadi concern. Jadi barangkali ini juga membuat tidak menarik untuk dikaji karena eh, ketika kita eh, apa namanya mencari-cari di permukaan tidak ada sebenarnya dilihat ya di air tanah itu di mana ya hanya diyakini ada di bawah. Seperti apa di bawah ya mungkin kita akan selalu menggunakan asumsi yang sederhana. Air tanah mungkin telah mengalami degradasi ya, atau penurunan atau apa akibat tadi eh, perilaku kita, tetapi dia tidak belum memberikan dampak sehingga itu masih terabaikan. Ya. Tapi ketika dia sudah muncul mungkin subsidence, sudah muncul apa intrusi air laut, baru mulai kita sadar, atau mungkin sudah mulai terkontaminasi ya, dan sebagainya. Ya. Jadi ini menjadi apa namanya salah satu keuntungan belajar di tanah ketika kita memprediksi kalau terjadi kekeliruan sulit di ini ya sulit ditemukan salahnya. Tapi kalau mau dicari pembetulannya kita juga agak kerepotan ya. Jadi di sini betul-betul apa namanya kemampuan untuk mencermati berdasarkan data-data yang ada itu sangat dibutuhkan. Oke, itu secara umum tentang eh, air di dalam tanah. Kemudian kita melihat dari perkembangan ilmu bahwa sebenarnya ilmu air tanah itu mulai berkembang ketika ada hukum Darcy ya. Ini tahun 1800-an dan ini masih dipakai terus. Dan terkadang kita melihat bahwa kelihatannya air tanah begitu rumit. Padahal kalau kita cermati parameter yang terkait sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi hanya masalah elevasi. Mungkin dari elevasi itu kita bisa turunkan eh, landaian hidrolika. Kemudian dari landaian hidrolika kita bisa menghitung mungkin berapa air yang bergerak, kalau diberi gangguan bagaimana perubahannya, yaitu dengan melihat parameter yang ada di dalam eh, materialnya sendiri. Ya, jadi kalau di sini diilustrasikan bahwa antara piezometer 1, ya, piezometer 2 terjadi perbedaan ketinggian, kemudian air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Oke. Dan ini sebenarnya tidak terkait dengan hal-hal untuk perhitungan energi mekanik ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya parameternya tidak terlalu banyak, mungkin kita akan mm, mengetahui elevasinya berapa, kemudian pressure yang terbentuk karena elevasi tadi, kemudian kalau dia ada perubahan perbedaan elevasi maka akan terbentuk kecepatan, kemudian dari kecepatan biasanya juga ditentukan oleh densitasnya, kemudian akan ditentukan oleh eh, volume unit massanya ya dan sebagainya ya. Jadi parameter-parameter sederhana ini seharusnya memotivasi kita untuk mempelajari air tanah kira-kira bagaimana untuk bisa diterapkan dalam kegiatan kita ya. Jadi tidak serumit yang mungkin banyak dibayangkan. Cuma selalu dianggap ketika melihat persamaannya yang panjang, ya udah kok rumit ya. Padahal ini dengan asumsi yang sederhana, dengan parameter ini kelihatannya tidak terlalu rumit. Nah, terkadang ini juga dilupakan ya. Jadi karena kita mungkin sudah begitu pakai software, langsung dilihat bagaimana hubungan antara hydraulic head atau tinggi muka air ya atau tinggi bidang visometer, kemudian bagaimana dengan tinggi tekanan, kemudian bagaimana dengan elevasi. Nah, tetapi kalau dilihat hubungannya ya kelihatannya tidak terlalu rumit ya. Jadi ini parameter dasar yang selalu terkait dengan eh, air tanah. Dimanapun dia berada, selalu pasti akan berorientasi ke sini. Ya. Berbeda mungkin dengan batuan. Ketika batuannya berubah, maka dia akan mungkin parameternya sudah semakin rumit. Kalau ini ya kan sederhana saja. Kita melihat elevasinya seperti apa, nanti itu yang akan turun ke apa fungsi-fungsi lain yang akan kita analisis.
Oke, kemudian ini ada ilustrasi sederhananya dari buku yang begitu lama bahwa muka air tanah ya, jadi ada water table. Kemudian ketika kita membuat sumur itu tidak seperti apa yang terukur. Mungkin ada kenaikan di sini yang akibat tekanan kapiler dan ini untuk kontak zona jenuh dan tidak jenuh. Ya, saya mencoba mengkaji tadinya di zona tidak jenuhnya lumayan rumit ya, jadi agak susah untuk memodelkan karena rupanya kita bekerja dengan matriks yang tidak simetris sehingga ya di dalam menganalisnya rupanya agak susah untuk menganalisis itu sehingga saya lebih cenderung lebih fokus saja kepada asumsi bahwa muka air tanah adalah tinggi muka air itu ya. Jadi kalau ini dibuat sampai ke sana ya inilah kira perubahan-perubahan terjadi. Ya bagaimana batas zona jenuh dan tidak jenuh, kemudian ada perubahan kadar air, kemudian bagaimana hubungan antara pressure head dan hydraulic head, kemudian sampai ke eh, sini ya. Jadi perkembangannya seperti apa. Oke, kemudian ini ada parameter dasar yang mungkin juga lebih mudah untuk kita pahami bahwa parameter-parameter itu rupanya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita belajar air tanah ini sudah termasuk dengan yang mungkin kalau kita belajar kontaminan. Tapi kalau kita belajar tentang keteknikan kan biasanya yang kontaminan itu tidak eh, di apa namanya tidak terlalu dalam ya. Jadi biasanya kita lebih banyak ke yang apa namanya yang persoalan mekaniknya saja. Oke, kemudian di sipil sering kita juga mendengar istilah permeabilitas dan hydraulic conductivity ini ya. Jadi kalau dari hukum Darcy tadi selalu dikatakan konduktasi hidrolika, selalu disimbolkan dan K besar. Cuma di bidang sipil atau perminyakan mungkin lebih sering juga digunakan eh, K atau intrinsic permeabilitas ini untuk eh, maksud K yang besar itu. Jadi rupanya kalau kita melihat hubungan itu biasanya memperhatikan densitas dan viskositasnya. Jadi tapi kalau air murni yang standar tentu nilai K dan nilai konduktasi hidrolika dan permeabilitas ini sama ya. Jadi tapi kalau kita bekerja mungkin untuk lingkungan, untuk polutan ya tentu akan berbeda karena berbeda densitas dan viskositasnya. Kemudian jadi dari hukum dasi, kalau tadi kita lihat hukum dasar, karena ini akan dipakai terus ya. Jadi mempelajari tanah ya tidak bisa terlepas dari hukum dasi. Yang kita hanya lihat adalah ada gradien hidrolika. Ya ini kalau dalam bentuk persamaan diferensial. Nah ini ilustrasinya saya pikir sudah sangat jelas. Jadi untuk pada jarak tertentu, jadi kalau terjadi perbedaan kedudukan muka air, berarti landaian hidrolikanya adalah hanya 0,10. Jadi ini biasanya tak berdimensi ya. Kemudian kalau ke arah vertikal, jadi pemetaan visometer ya dengan sudut yang kedalamannya berbeda, itu mendapatkan kenaikan muka air yang berbeda juga. Jadi di sini juga bisa dihitung berapa landaian hidrolikanya. Oke. Kemudian parameter lain adalah nilai K ya. Jadi K ini bisa diukur di lab, ya bisa ngambil. Jadi biasanya diambil sampel, kemudian diukur dengan mungkin constant head atau falling head ya. Jadi ada dua di lab. Ini prinsip sederhananya seperti ini, dan ini biasa juga diterapkan untuk di lapangan. Jadi kalau di sini pengukurannya menghitung berapa besar air yang bergerak, itu bisa digunakan untuk melihat panjang sampel yang diuji, kemudian akan ketemu nilai K-nya, ya, konduktasi hidrolikanya. Ya, kalau ini air bergerak terus, kalau yang konstan berarti elevasinya tetap sama ya, sepanjang pengamatan. Nah, kemudian di lapangan kalau sering kita cerita tentang produksi, itu biasanya co-pumping test ya. Tapi di pekerjaan geoteknik biasanya lebih banyak ke apa pengujian di lubang bor itu dengan prinsip-prinsip yang mirip tadi constant head dan falling head ya. Jadi itu banyak juga dilakukan ya. Jadi kalau di sini mungkin kita lihat ada jari-jari pengaruh ini bisa untuk produksi. Tapi kalau
konsep yang constant head, ini kira-kira ilustrasinya. Jadi apa namanya? eh, jadi air biasa dipertahankan, kemudian diamati berapa dB itu untuk masukkan, bagaimana perubahannya itu bisa digunakan untuk mengukur kondisi hidrolika di lapangan. Tapi prinsipnya sama tadi dengan lab itu. Nah, kemudian untuk sifat batu air, jadi ini kita eh, mungkin sudah pahami bahwa air itu mengalir karena ada porositas, kemudian porositas ini ada celah ya, kemudian di situ ada permeabilitas, kemudian dari sana hubungan keduanya ini terklasifikasi batuan bisa dibedakan aquifer, bisa akiklut, akitar, dan akifuk ya. Jadi tugas kita biasanya untuk menentukan itu, untuk melihat, menjelaskan bagaimana pergerakan air dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Mungkin selanjutnya jadi dari batuan tadi kita sudah mengetahui dari konduktivitasnya dan ini ada rentang nilai ya. Jadi rupanya sifat-sifat tadi sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengalirkan air. Ya, jadi kita lihat rentangnya kadang batuan yang sama tapi dia punya kisaran nilai yang cukup jauh dari rendah ke tinggi. Nah, ini juga mungkin satu tantangan biasanya ketika kita melakukan penelitian ya. Jadi batuannya seperti ini tapi penilainya rendah. Ya, mungkin, nah ini yang biasa menjadi kendala ketika akan kita lihat kondisi real dengan asumsi yang selalu dikembangkan biasanya muncul metode-metode baru untuk membuat bagaimana bisa menjelaskan ini dengan uh, lebih baik atau bisa menyajikan. Jadi kalau di pemodelan kan biasanya dari data yang diambil, kemudian itu dianalisis dengan geostatistik, kemudian mencari kira-kira kondisi yang real seperti apa. Ya. Mungkin kalau sehingga terkadang kita juga di dalam menganalisis karena datanya terbatas ya sering menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada di hasil penelitian sebelumnya. Jadi ini juga memang satu masalah di kita. Nah, jadi terkadang ada kasus, jadi umpamanya kita masuk ke satu daerah yang ada permasalahan kestabilan lereng, mungkin kita masuk ke sana, orang menyadari bahwa itu sebenarnya karena air, ya, karena air tanah. Tetapi ketika kita mencari eh, di mana titik-titik pemantauan atau di mana titik-titik yang bisa memantau tentang air tanah mungkin tidak ditemukan. Ya, jadi itu yang kelihatannya tidak disadari dengan baik bahwa walaupun air tanah dianggap sebagai penyebab utama suatu masalah, tapi terkadang itu tidak disajikan dengan baik. Mungkin di akhir materi nanti ada saya kasih contoh kasus di tempat lain yang kira-kira memang itu sudah dibuat sumur pantau yang begitu banyak dan itu dijadikan penelitian untuk jangka yang panjang. Ya. Kemudian dari batuan tadi, karakteristik batuan tadi, ya kita merekonstruksi lah. Tentu ini asumsinya sangat sederhana ya, yang mungkin eh, kelihatannya sangat mulus, padahal ketika di lapangan barangkali kadang juga kita menemukan beberapa bias dari teori-teori yang ditemukan. Jadi umpamanya kadang sudah dianggap ini unconfined aquifer. Tapi dari sumur ketika dipompa, oh ini kelihatannya bukan ya. Jadi karakteristik pompaan umpamanya itu beda. Ini mungkin ada lapisan-lapisan tertentu yang kecil yang punya pengaruh itu terabaikan. Tetapi itulah keterbatasan. Jadi artinya kita tidak mungkin menyajikan senti per senti dari kondisi yang ada. Ya. Apalagi kalau wilayahnya luas ya tentu juga pendekatannya eh, menjadi lebih general. Nah, ini kelihatannya juga yang membuat menjadi penelitian-penelitian terkini itu semakin berusaha mendekati apa namanya, berusaha mendekati penyajian kondisi lapangan yang lebih real. Ya. Jadi kalau di sini ya mungkin kita melihat secara sederhana nanti seperti kira-kira alir mengalir dari sini muncul di mana dan seterusnya. Nah kalau ini dipompa umpamanya yang mana terganggu, yang mana tidak terganggu dan sebagainya. Ya. Jadi ini
Apalagi kalau ini dipasangi apa dibuka tambang ya. Jadi kalau tambang mungkin akan berubah. Tadinya mungkin air bisa bergerak dari kiri ke kanan, tapi karena ada bukaan tambang sehingga barangkali itu akan terpotong dan di situ akan berubah pola-pola aliran yang ada. Oke. Nah, hal lain juga adalah masalah jenis material ya, jenis apa? Jenis medianya. Jadi kadang medianya berpori itu tentu lain dengan media yang fracture ya, atau media yang mungkin bisa berupa gua-gua itu tentu sangat lain eh, apa namanya, sangat lain cara penyajiannya. Dan saya terus terang bahwa bekerja di media fracture ini dan coven ini agak berat ya. Jadi kalau umpamanya kita melakukan penelitian air tanah di tambang-tambang batu kapur itu biasanya agak susah, walaupun mulai dari eksplorasi awal sampai eh, apa namanya sampai produksinya, karena ini sangat susah memprediksi pergerakan. Walaupun banyak metode yang dikembangkan juga, tapi kelihatannya eh, itu selalu ada keterbatasan nih. Jadi karena ini sifatnya di bawah permukaan dan mungkin banyak faktor yang berpengaruh, ya terkadang kita menggunakan pendekatan-pendekatan untuk apa namanya untuk menyelesaikan dan kira-kira seperti apa modelnya. Jadi saya ada kasus di salah satu tambang apa namanya tambang batu kapur di sini itu ngambil air dari tempat lain, tapi rupanya setelah dilihat itu malah airnya banyak, cuma apa namanya itu posisi posisi untuk mengambilnya yang kelihatannya terganggu. Jadi eh, kami melihat bahwa dengan merekonstruksi ya pendekatannya kelihatannya ya, itu bisa terselesaikan. Cuma memprediksi kira-kira kalau retakan seperti ini, airnya muncul di sebelah sini dan sebagainya. Kemudian ah, tadinya perusahaannya apa? Perusahaan tambah pengen mengambil dari tempat yang jauh, tapi akhirnya bisa mengelola yang dekat itu dengan ya mungkin dengan pengetahuan kira-kira bagaimana pola-pola apa namanya retakan yang ada di sana. Oke. Tapi ini agak berat, beda dengan media berpori yang selalu kita asumsikan sebagai medium yang apa yang seragam ya, yang kontinu. Ya. Nah, kemudian hal lain yang selalu menjadi target itu biasanya flownet ya. Tapi ini flownet biasanya lebih banyak diperdalam di mekanika tanah ya. Tapi kita sebenarnya ketika terkait dengan permasalahan keteknikan maka tidak akan terlepas dari sini. Ya, bukan cuma keteknikan, walaupun dengan produksi atau pencemaran pendekatan analis pencemaran juga selalu terkait dengan bagaimana dengan planet itu. Ya. Jadi bagaimana memprediksi hubungan antara garis ekopotensial, kemudian aliran dan ini ya ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Jadi kalau sederhananya ya mungkin di mana biasanya kita cari di buku mekanika tanah ini biasa sangat detail ya untuk menggambar flownet itu ya. Jadi dilihat kira-kira aliran lewat mana, kemudian ini bisa dihitung bagaimana konsentrasi aliran dan sebagainya ya. Kemudian ini aplikasi keteknikan ini bisa digunakan untuk perhitungan debit rembesan. Ini biasanya di bendungan, tapi mungkin juga kita kalau di tambang terbuka ya. Tapi cuma saya lihat rata-rata saya tidak tahu di mahasiswa yang tugas akhir di tambang biasanya katanya ini diabaikan atau kalau tidak diabaikan dia pakai pendekatan secara umum ya karena mungkin untuk mengukur ini ya apa namanya tidak cukup mungkin data sehingga biasa diabaikan karena dianggap kecil dibanding air permukaan. Ada juga yang diasumsikan saja karena mungkin punya tambang sudah tua, sudah banyak data-data jadi udah bisa memprediksi. Karena mungkin memang dibandingkan air permukaan tidak terlalu banyak ya kalau rembesan untuk kondisi tertentu. Kemudian ada resiko erosi, kemudian bagaimana akrib ini biasanya di struktur, kemudian bagaimana perubahan tekanan pori, yang ini biasa terkait dengan kestabilan lereng. Kemudian kalau di bidang pencemaran kita gunakan juga untuk melacak pencemaran dan
Kalau untuk produksi tentu untuk manajemen sumber daya air. Ya kira-kira di mana Richardnya, di mana ya. Dulu di tahun-tahun 2000-an itu heboh kalau di ada apa aquifer transboundary terutama kelihatannya di Eropa. Jadi waktu itu bagaimana aquifer yang ada di negara lain tetapi akhirnya dimanfaatkan di negara tetangga sehingga itu eh, menjadi juga bahan diskusi karena kalau eh, negara yang memanfaatkan tapi imbuhannya bukan di negaranya ya tentu harus berkontribusi ke negara lain. Jadi itu sempat ada diskusi apa di banyak kajian-kajian untuk melihat hubungan itu. Oke, kemudian ini barangkali konsep secara umum bagaimana menghitung aliran dari suatu planet dan sekarang kan berkembang banyak model ya. Jadi kalau kita pakai persamaan pengatur segala macam kondisi transient atau kondisi yang tidak tuna, kemudian kondisi tuna, kemudian ini sebenarnya sudah mudah. Ya, cuma saya tadi mengulang dasar-dasar karena jangan sampai dengan model kita sudah melupakan prinsipnya apa sebenarnya dimaksud itu. Hanya keluar eh, muka air tanah itu langsung dipercaya. Ya, jadi terkadang terkadang mahasiswa punya penelitian tekanan air pori, tapi ketika dicari hubungannya dengan elevasi muka air tanah susah sekali menjelaskannya. Jadi mungkin karena dia sudah bergantung kepada hasil yang keluar dari software. Jadi ini saya coba kembalikan ke pengetahuan dasar bahwa sebenarnya eh, itu berangkat dari hal yang apa yang tidak terlalu rumit ya, karena hanya menyangkut elevasi muka air tanah, kemudian bagaimana perbedaannya dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga terkadang apa namanya ya, melihat nilai kontribusi hidrolika. Jadi ini biasanya kalau kita melakukan model kan selalu kita ada namanya proses kalibrasi ya. Jadi ini biasa penyesuaian dengan nilai kontribusi hidrolika untuk menghasilkan prediksi atau simulasi yang sama dengan kondisi atau mendekati kondisi lapangan. Nah biasanya yang banyak diubah-ubah adalah nilai K-nya, kemudian sebagai titik acuannya itu di nilai eh, hanya ya nilai. Nah jadi dari kerumitan tadi yang bikin flownet ya mungkin kalau ini diubah palingan kita menggrid saja. Ini software model RTA udah banyak saya pikir. Cuma ini macam-macam apalagi sekarang sudah berkembang juga lebih lebih apa namanya? Lebih praktis ya kalau di sudah ada automatic mesh generation ya itu sudah eh, sangat membantu. Nah, ini karena sudah sangat mudahnya jangan sampai eh, prinsip dasarnya itu yang terlupakan ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian di berikut ini saya juga memasukkan masalah in situ stres. Jadi bagaimana tegangan in situ untuk apa namanya? Untuk kondisi di bawah permukaannya, permukaan tanah, air tanah. Jadi ketika karena sekarang ini katanya banyak lagi kegiatan tambang masuk daerah yang agak susah ya. Jadi kadang berada di material lunak, di mana apa mungkin muka air tanah sudah sangat dekat, kemudian apa namanya itu eh, perubahan sifat-sifat ini itu sudah butuh analisis tegangan-tegangan yang ada di lapangan ya. Oke, jadi ini ada ilustrasi ya bagaimana apa namanya hubungan antara tegangan in situ dengan kondisi di bawah permukaan di bawah muka air. Ya, ya ini barangkali salah satu apa ilustrasi yang sangat sederhana untuk bisa menggambarkan bagaimana perubahan tegangan di bawah air ya. Jadi ini karena ini berguna untuk persoalan-persoalan eh, geoteknik ya di kita. Jadi bagaimana total stress, bagaimana pore water pressure, bagaimana effective stress dari ilustrasi yang ada dari titik-titik yang ada di bawah permukaan air ya. Kemudian kalau dia yang di bawah tegangan lebih tinggi, elevasi apa, hidrolitnya lebih tinggi, maka tentu ada pergerakan ke atas dan ini
dideskripsikan seperti dan perubahan total stress, pore water pressure dan efektif stresnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini ada eh, beberapa mungkin istilah yang sering terkait dengan masalah air untuk di bidang keteknikan, tapi sebenarnya mirip-mirip dengan hanya terkait dengan parameter yang tadi itu ada elevasi, ada hydraulic head dan sebagainya ya. Jadi mungkin di sini ditekan tekanan air pori ya. Kemudian eh, bisa positif, bisa negatif, bisa berlebih dan itu hanya masalah posisi air di kedudukan buka air tanah di dalam tanah dan batuan itu ya. Dan ini yang mempengaruhi eh, sifat-sifat eh, keteknikan suatu daerah itu. Oke, kemudian di ini teknik pengukuran, nah ini biasanya ada pesometer, ada tensiometer, ada pesometer kawat bergetar dan sebagainya. Tapi ini terkadang jarang sekali terpasang di lapangan ya. Biasa sudah ada, mungkin saya menemukan ada kasus suatu pembangkit yang produksinya bagus, tapi rupanya itu terlambat memasang ini. Setelah nanti dipasang setelah begitu banyak masalah, jadi dia mulai eh, menempatkan ini karena sudah menimbulkan kerugian pada tadinya eh, dianggap itu mungkin tidak terlalu penting ya. Jadi kami mencari di mana posisinya, rupanya itu agak sulit ya. Oke, jadi implikasi praktisnya ada stabilitas lereng, kemudian desain pondasi, dan kemudian ada pekerjaan tanah atau konstruksi bawah tanah. Oke, ini ada mahasiswa kami yang mencoba meneliti ini menambang katanya di material lunak. Jadi di atasnya ada soft sehingga dia perlu capping material. Nah, jadi saya bilang barangkali dalam pendekatan tegangan tadi coba dianalisis mendekat apa pakai konsep pondasi ya. Jadi dia coba itu dan dia rasa itu lumayan membantu dan setelah diverifikasi lapangan dia menemukan kondisi yang dapat diterapkan ya. Jadi ini katanya sudah banyak eh, apa daerah tambah itu sebelum masuk yang kondisinya sudah berat sehingga rupanya perlu perlakuan khusus ya. Jadi nah, ini biasanya terkait dengan mungkin materi-materi yang lunak ya. Ya. Oke, kemudian mungkin secara simpel bahwa kita lihat air tanah pada lereng. Jadi ini adalah ilustrasi awal yang mungkin sudah kalau dulu selalu menganggap bahwa air tanah di lereng itu kondisi statik ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian dibuat satu asumsi, kira-kira dia mengalirnya seperti ini sehingga mungkin akan ketemu rembesan di sekitar sini ya. Oke. Tetapi namanya asumsi ini katanya kurang tepat juga ya. Nah, seharusnya dia mungkin membentuk cekung ya, apa cembung di sini dan kemudian akan terbentuk sebagai. Nah, ini adalah tipikal aliran pada lereng. Nah, cuma masalahnya di kita ditambang itu juga karena ada kegiatan penggalian atau mungkin ada peledakan sehingga di sini berubah drastis ya. Jadi pada sekitar lereng itu mungkin permeabilitasnya bisa berubah sampai 300 kali dari inisial kondisi inisial ya. Sehingga air tentu tidak seperti ini, mungkin tidak berubah lagi. Nah, ini untuk menyajikan eh, apa namanya jaring-jaring aliran ini tentu apalagi perlu lagi melihat kira-kira berapa perubahan eh, konversi hidrolika di sekitar lereng. Dan ini tentu apa namanya mungkin datanya sangat sulit ditemukan kalau tidak dilakukan penelitian secara khusus ya karena praktisi biasanya mengambil yang simpel-simpel saja ya. Jadi kalau untuk menggambarkan ini kita butuh memahami bagaimana perubahan eh, apa namanya konversi hidrolika dari yang tidak terganggu sampai yang terganggu dengan kegiatan penggalian atau peledakan. Oke, kemudian ini kalau di media batuan, ini ada biasanya ada fracture yang masuk di situ, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dianggap media berpori ya, kemudian dia akan menyebar sama. Kalau ini ada retakan mungkin akan berubah, nah kondisinya juga beda-beda ya. Kalau biasanya di sini tentu tidak bisa semulus seperti yang di media berpori. Jadi umpamanya antara rekan satu dengan retakan yang lain ini bisa saja sangat sangat tinggi perbedaannya ya. Oke. Atau kalau mungkin di fluktuasi muka air tanahnya
Jadi bisa saja juga sangat drastis perbedaannya karena kenapa dia hanya melalui retakan. Kalau di sini mungkin tersebar merata ke dalam batuan. Nah, ini juga menjadi kesulitan kita untuk memprediksi ketika bekerja di media fracture. Kemudian kehadiran patahan ya. Jadi mungkin juga kalau patahannya ini permeabilitasnya kecil, maka mungkin bisa menjadi barrier sehingga di sini tinggi, ya, sini rendah. Kalau dia permeabilitasnya fracture ini besar, maka dia mungkin akan drop yang muka tanah. Jadi itu banyak apa perubahan-perubahan ini ya selalu terkait dengan elevasi, kemudian konveksi rolika dan itulah yang berpengaruh terhadap eh, kondisi kerja kita. Ya. Oke. Nah, ini ada satu ilustrasi yang digambarkan bahwa rupanya pengaruh tebal lapisan, mungkin konduktasi rolika itu berpengaruh terhadap perubahan garis-garis potensial ya. Jadi sehingga menggambarkan ini memang juga apa butuh butuh kecermatan ya. Jadi kalau mampu memvisualisasi mampu mengidentifikasi layer ini dengan baik, maka tentu bisa membuat gambar dengan bagus. Tapi kalau ini juga selalu digeneralisir, maka tentu akan muncul juga gambar yang sifatnya sangat umum ya. Jadi di sini mungkin memang kalau ditambang kelihatannya di banyak kasus mungkin tidak terlalu di apa namanya tidak terlalu detail, tetapi kelihatannya kalau kita berbicara penggalian untuk di mendukung kegiatan apa bangunan sipil ini biasanya lebih detail karena mungkin terkait dengan eh, safety ya. Jadi kalau ditambangkan barangkali biasanya sifatnya hanya sementara dan mungkin itu lebih aman. Tapi kalau di apa mungkin di jalan umum yang biasanya berlangsung lama dan ini kalau tidak terprediksi dengan baik, ini biasanya akan bisa memberikan begitu banyak kerugian. Kalau ditambang kita kan biasanya agak cepat ya. Jadi kalau itu kan berbeda. Mungkin beda kalau umpamanya sudah akhir ya batas akhir penambangan, jadi mungkin itu harus diamankan lebih lebih baik. Kemudian kalau analisis kestabilan lereng, ya kita bisa lihat bahwa dari rumus-rumus sederhana ini selalu mungkin akan terkait dengan kohesi, dengan sudut geser dalam. Kemudian kalau dia pakai yang apa namanya, yang slice, nanti menghitung W-nya, lebarnya berapa, kemudian sudutnya. Tetapi dari semua parameter ini sebenarnya yang paling sensitif adalah tekanannya, tekanan pressure fluid ya. Jadi ini terkait dengan tekanan yang paling sensitif ya. Kalau yang lain mungkin lama baru berubah, tapi kalau yang akibat apa tekanan fluida ini yang berubah setiap saat ya dengan cepat. Kalau terjadi hujan itu akan berubah lagi dan biasanya dampaknya tidak pada saat hujannya, bisa juga setelah hujannya dan sebagainya ya. Jadi tidak selalu bersamaan kejadian karena biasanya ada delay, itu tergantung lagi dengan eh, permeabilitasnya dan eh, apa sifat-sifat perlapisannya. Ya. Jadi ini diberi satu ilustrasi bahwa kalau terjadi hujan, mungkin muka air tanah akan naik dari T0, T1, T2, C3. Nah, kemudian kalau titik C ini sebagai titik kontrol, di situ mungkin terjadi perubahan tekanan pori dan mungkin akan terjadi failure itu mungkin pada kondisi T ya. Jadi pas sudah tekanan porinya maksimum, dia akan terjadi runtuh ya. Jadi, nah, ini ada contoh kasus kebetulan di waktu belajar ini saya di Jepang dikasih karena ada International Rock Mechanics Symposium di Singapura kami disuruh untuk melihat bagaimana ini eh, dianalisis ya dengan data-data bor yang ada. Ini pemantauan sudah begitu panjang, kemudian disuruh menghitung dengan metode apa yang bisa digunakan untuk memprediksi. Ya, waktu itu kebetulan lagi banyak dipakai tank model ya. Jadi bagaimana membuat hitungan sederhana dengan curah hujan yang terjadi, fluktuasi muka air tanah yang terjadi, kemudian itu dicoba di apa namanya eh, diprediksi perubahan-perubahan itu ya. Jadi ini ada beberapa sumber pantau karena ini sering terjadi keruntuhan dan ini rupanya intensif dipantau fluktuasi muka air tanahnya.
ya. Jadi eh, ketika terjadi hujan, berapa kenaikan muka air tanah di dalam sumur-sumur pengamatan ini. Kemudian kami coba simulasi dengan numerik, tapi kelihatannya sulit memprediksi. Jadi waktu itu disuruh pakai tank model. Jadi ini ada satu metode sederhana yang hanya melihat bahwa bagaimana parameter itu disederhanakan dengan ada asumsi unsaturated, kemudian ada saturated, kemudian parameter-parameter ini dikonversi menjadi konversi tolika, dan yang terakhir akan dicek. Jadi yang parameter ini trial and error ya, jadi bukan rumit-rumit sekali. Jadi kami disuruh bagaimana menentukan parameter itu berdasarkan kondisi yang ada. Cuma ini tidak bisa diterapkan di mana saja karena nilai koefisien-koefisien ini sangat bergantung pada lokasi ya. Jadi ketika terjadi hujan, hujannya berapa, kemudian kenaikan muka air tanah berapa, dan itu yang coba kami gunakan untuk memprediksi ini. Jadi targetnya bahwa ketika diprediksi akan terjadi hujan, maka itu akan bisa diprediksi kira-kira berapa perubahan muka air tanah akan terjadi dan bagaimana dengan kestabilan lereng. Jadi ini dari sumur-sumur tadi kami coba prediksi dan parameter sampai ketemu nilai yang mendekati ya. Kami lihat mungkin ada ini asumsinya bahwa ketika dimodelkan, jadi ada model yang pakai boundary fix karena ya ada juga yang pakai menggabung dengan tank model tadi. Jadi tank model digunakan sebagai boundary condition setelah tadi terverifikasi, dan itu rupanya menghasilkan apa namanya ya. Jadi kalau dari sini dicoba menggunakan cumulative rainfall departure, kemudian pakai tank model, kelihatannya lebih akurat ya. Sehingga ini yang dipakai untuk menjelaskan fenomena di lereng. Jadi dua sumur pantau di batas model itu digunakan sebagai kondisi batas, kemudian digunakan memprediksi perubahan dalam. Nah, kalau disimulasi dengan fixed boundary, itu kelihatannya hasilnya lurus-lurus saja. Ini kami tidak bisa mendapatkan fluktuasi muka air tanah sesuai dengan yang terukur. Tapi setelah dikombinasi dengan dipakai dengan tank model tadi sebagai boundary condition, kemudian ini disimulasi numerik, ini bisa diperoleh nilai yang mirip dengan itu ya. Jadi ini sempat ditampilkan bahwa rupanya dengan menggunakan tank model pada boundary condition tadi itu bisa memprediksi. Walaupun asumsi tentang saturated itu tercover di tanknya, karena ini agak sulit ketika kami mencoba untuk mensimulasikan, itu agak sulit ya waktu itu karena mungkin geometrinya begitu besar sehingga harus punya grid yang kecil, sehingga ini agak selalu terjadi mungkin dispersion numerikalnya. Kemudian kami melihat juga ini ada kasus di tempat di Sulawesi sini. Ini terjadi bingung juga. Jadi ini sudah banyak bentuk proteksi lereng tapi terjadi tetap keruntuhan ya. Jadi kami melihat ke sana, rupanya memodelkan ini juga udah rumit ya. Jadi batuannya ini berbeda, ini yang berbeda. Kemudian ini ada bentuk perlindungan lereng diberi, tapi yang malah di bawahnya yang rusak ya. Tapi malah di sini banyak dipasangi untuk pipa-pipa untuk pelepasan. Jadi saya bilang ya, ini hitungannya seperti apa kok sampai di atas? Jangan sampai memang tidak bukan di daerah yang harusnya dipasang itu ya. Nah, ini kalau lihatin hancur-hancur semua, jadi malah menjadi beban ya. Jadi ini mungkin ya ini disadari bahwa sebenarnya ini pengaruh air ya. Jadi karena yang malah keluar di sini airnya ada, tapi di tempat yang di atas tadi itu malah tidak keluar air ya. Jadi ini terbuka karena dorongan air yang barangkali ini ya ini ada eh, pipa-pipa yang sebenarnya diarahkan membuang, tapi ini kelihatannya mungkin tidak seimbang ya, sehingga ini tetap runtuh. Oke, kemudian ini masih ada waktu ya 5 menit lagi, Pak Romla ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi ini ada tunnel ya. Jadi mungkin itu tadi tambah di material lunak, kemudian ini di lereng, ini di tunnel ya. Jadi kemudian di tunnel rupanya juga pada saat konstruksi ini kan ya kita bekerja dengan jaring-jaring aliran tanah juga ya. Jadi tetap akan kita gunakan itu bagaimana bisa memprediksi
pergerakan air dan mungkin bagaimana tekanan air pori di sekitar sini itu tetap menggunakan informasi tadi. Ya ini kalau dia transient ya kalau dia eh, steady tuna ya dan sebagainya ya. Jadi termasuk kalau kita menempatkan tadi horizontal drain ada ini tentu akan memberikan pola-pola yang berbeda dan ini ya dengan simulasi sekarang kan ini sudah sangat ya mudah ya tapi ini harus dipahami ya. Jadi kira-kira seperti apa bentuk awalnya. Jadi jangan langsung karena ketemu dengan kolega-kolega dari industri banyak dia bilang wah kami kalau mahasiswa apa alumni baru dikasih software Pak langsung kacau ini. Jadi kalian kurang memahami tentang prinsip dasarnya. Jadi, nah ini harus mungkin kembali ke sana melihat. Jadi sambil softwarenya diperkuat, ini juga harus lihat kira-kira logikanya seperti apa. Ya. Nah ini ada contoh kasus juga. Jadi kebetulan di tempat saya dulu itu banyak karena katanya kalau bikin terowongan, kalau ada terjadi penurunan muka air tanah pada danau, ya itu akan ditanya apakah karena penggalian terowongan sehingga nah, itu harus disimulasi dengan baik. Ya, jadi jangan sampai kegiatan ini merusak eh, apa sumber air yang ada di permukaan. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab pelaksanaan. Jadi ini salah satu model yang mungkin ya. Jadi bagaimana perubahan pressure head dan total head setelah penggalian ya. Jadi ini disimulasi dan memang sudah ya alat yang sekarang kan sudah semakin mudah ya. Oke. Oke, kemudian kita juga sekarang banyak dengan konstruksi bawah tanah ya, karena mungkin tempat di permukaan semakin semakin terbatas sehingga orang bikin parkir di bawah tanah, orang bikin. Nah, ini juga rupanya mengganggu aliran air tanah di bawah permukaannya. Jadi kadang pokoknya seperti ini air tanahnya kepotong ya. Atau mungkin kalau ada memang tempat parkir juga ya kepotong. Jadi akan terjadi perubahan tentu akan air tanah akan naik di bagian hulu, kemudian mungkin akan drop di bagian hilirnya ya. Nah, ini tentu punya daftar juga dengan karena ada tadi perubahan apa ya, tegangan situ, perubahan mungkin masalah tegangan air pori sehingga ini akan menyebabkan banyak perubahan-perubahan di sekitar ini ya. Oke. Jadi kalau ya ini kira-kira secara umum jadi ada kerusakan karena terjadinya muka air tanah, ada karena turunnya muka air tanah dan ini diharapkan bahwa seharusnya ketika membangun bangunan bawah tanah ya ini berupa supaya ini tidak terganggu ya. Jadi ini gambarnya ideal sekali nih. Jadi bahwa dia sebelum ada ya ini mungkin dibuat bagaimana dihitung berapa besar eh, hambatan yang terjadi karena konstruksi tadi dan itu mungkin harus di apa namanya harus diperhitungkan untuk memberikan aliran supaya ini tidak berubah ya. Tapi mungkin kalau di kita ya karena itu tadi prinsipnya paling prinsip bahwa ketika tidak ada dampak bagi lingkungan biasanya itu tidak menjadi perhatian. Nah, ini yang barangkali memang kendala ketika kita bekerja di air tanah ya. Karena walaupun kita cerita bahwa ini bangunan bawah tanah bisa begini, tapi ya belum mungkin butuh 10 tahun atau berapa tahun baru bisa ada perubahan ya. Nah, ini tetapi kalau melihat bahwa eh, karena mungkin saja ya, jadi saya biasa diikutkan juga untuk penilai AMDAL gitu. Jadi apa ada terowongan, ada ini saya biasa melihat hal-hal ini tidak diperhatikan. Ya, jadi mungkin karena pengamanan bahwa kalaupun dipasangi di bawah tanah dia akan tetap bergalir, akan mengalir ke tempat lain, tapi itu akan berbeda ya besar alirannya sehingga akan terjadi perubahan muka air tanah di kiri apa di hulu dan hilir dari suatu konstruksi. Mungkin barangkali begitu. Jadi saya mencoba menyusun materi dasar ini bahwa ketika air tanah mau dilihat hubungannya dengan persoalan mekanik, maka eh, atau geoteknik, sifat batuan terair tanah itu menjadi sesuatu yang mungkin perlu dipelajari. Kemudian parameter dasar tadi itu jangan dilupa walaupun tidak banyak, tetapi harus selalu diingat bahwa ketika menggunakan software karena ya, selalu kembali ke sana hanya elevasi dan sebagainya dan ini apa namanya bisa diterapkan di mana-mana ya. Jadi dengan mudah bisa dibayangkan. Palingan kalau muncul perbedaan muka air tanah atau bidang pisometer ya.
Nah, itu, tapi sama-sama tinggi ya elevasi. Kemudian jaring-jaring aliran ini perlu dipahami. Mungkin kalau software bisa mensupport, tapi prinsip dasarnya harus diingat dengan baik. Kemudian tekanan situ karena mungkin kita ditambang banyak juga hal-hal ini yang kita bisa apa namanya bisa selesaikan kalau ketemu masalahnya. Kemudian ada banyak perubahan aliran air tanah atau muka air tanah itu akibat intervensi manusia. Mungkin itu barangkali sebagai materi pengantar diskusi. Ya, jadi artinya bekerja di air tanah memang agak beda dengan mungkin bekerja di mekanika batuan yang langsung wujudnya terlihat. Kemudian beda dengan bekerja ketika melihat mineral yang langsung kita lihat objeknya seperti apa. Kalau air tanah ini satu semua bidang imajiner ya. Jadi diyakini ada, nanti kalau muncul di permukaan oh ternyata ada ya. Tapi sudah bukan lagi air tanah itu, sudah menjadi air di permukaan ya. Jadi ini air tanah memang agak apa namanya ya. Ada kendala untuk mempelajarinya, tapi di satu sisi mungkin ada juga eh, berapa kemudahan-kemudahan untuk mencoba mensimulasikan dan memahami karakteristik daerah-daerah yang menjadi kajian kita. Kemudian itu di Zoom. Mungkin itu barangkali. Baik, terima kasih uh, Prof. Ramli atas paparannya yang luar biasa dan benar-benar dasar sekali gitu ya. Jadi air ini memang untuk kehidupan sangat diperlukan. Tapi kalau untuk kita berkegiatan di tambang, mungkin dia perlu dikendalikan ya. Perlu dikendalikan karena bisa menjadi bencana dan satu sisi diperlukan untuk kehidupan. Baik, ini ada pertanyaan, Prof, di kolom chat. Nah, saya coba sederhanakan. Yang pertama ini dari Ade Sunaria dari ITSB. Jadi bagaimana peningkatan muka air tanah secara langsung itu dapat mempengaruhi faktor keamanan pada lereng. Kemudian yang kedua ini mungkin kita sederhanakan kalau mau menambang di dekat pantai di kedalaman di bawah permukaan air laut, kemudian air laut itu berpotensi untuk intrusi ke dalam tambang karena air kami itu sudah tidak mampu menahan lagi. Bagaimana solusi teknisnya agar kita bisa menambang di bawah permukaan air laut itu? Itu Prof, ada dua pertanyaan. Barangkali bisa kita diskusikan bersama. Oke, baik, makasih. Eh, Belum kelihatan ya? Aduh. Udah kelihatan, Pak? Sudah, tapi kecil Ya, tempat saya ya. Oke, sudah Pak. Nih. ya, ya. Oke. Ya, udah full screen. Jadi biasanya kita yang di lereng ya. Jadi kalau di lereng kan sebenarnya ini kan terkait dengan tekanan air pori ya. Ini istilah itu fluid pressure ya. Jadi ketika dia terjadi kenaikan muka air tanah, kan berarti yang tadinya kan nol itu berada di bentar. Jadi ketika dia naik kan ya, maka berarti tekanan pori ini akan otomatis naik di daerah sini ya. Apalagi kalau dari sini kan berarti ini naik terus, maka tekanan pori meningkat terus. Oh, udah kelihatan anunya. Jadi kalau umpamanya ada satu titik di sini, kemudian muka air tanahnya naik, berarti di sini akan terjadi peningkatan tekanan pori ya, seiring dengan waktu. Nah, ini semakin besar ini, maka berarti daya dorong kan semakin besar ya. Dan ini semakin karena semakin berat kan materialnya ya. Karena ini kan air naik naik terus dan ini tadinya mungkin zona tidak jenuh ya. Kalau ponyatenol belum ada, ini zona tidak jenuh berarti ini lebih ringan. Nanti akan menjadi berat dan itu akan berdampak langsung ke memicu terjadinya kelongsorannya.
Mungkin itu kalau yang pertama ya. Jadi perubahan karena waktu ini akan bergerak naik. Nah, makanya di kasus yang tadi itu diamati. Jadi kalau karena ada pemantauan rutin sepanjang tahun sampai terjadi bencana itu dia bisa mencatat bahwa ketika terjadi muka air tanah sampai elevasi ini maka itu akan terjadi longsor. Nah, itu karena pemantauannya rutin ya. Dia pantau setiap hari dan proses kejadiannya sangat sering. Jadi sudah bisa memprediksi bahwa longsornya tidak bisa dihentikan, tetapi untuk keselamatan orang-orang yang ada di bawah itu bisa dijaga ya. Makanya di yang kasus yang saya tunjukkan tadi itu dia gunakan itu. Ada pemantauan tiap hari dan pada saat elevasi tertentu rupanya terjadi kolaps. Nah, ketika dia memprediksi bahwa curah hujan akan datang dengan eh, apa besar tertentu, maka dia bisa prediksi bahwa kemungkinan akan terjadi longsor lagi karena akan terjadi kenaikan seperti ini. Mungkin itu yang kalau yang pertama ya. Oke. Kemudian yang kedua masalah tambang di bawah muka laut ya. Betul Kalau Pak, tambang ya, di bawah permukaan air laut ya. di bawah permukaan laut. Ya. Nah, kalau sama tinggi dengan muka air laut kan kalau dengan fungsi densitas kan itu berarti biasanya disederhanakan 1/40 ya. Kan dengan densitasnya berapa air laut? 1,025 kilogram per meter kubik ya. Jadi kalau 1 meter muka air tanah berarti sampai 40 meter itu aman. Tapi kalau sudah di bawah permukaan laut dan tidak ada aliran ke laut, maka tidak ada penghambat ya. Tidak ada yang mendorong hidrodinamik dispersi yang kan biasanya dari hidrodinamik dispersi itu akan terjadi tekanan dari darat ke laut dan itu yang membuat ada bidang interface. Nah, tapi kalau itu sudah tidak ada juga, berarti air laut akan masuk ke tambang. Nah, kalau di teorinya kan itu ada yang menginjeksi juga ya, ada menginjeksi sumur injeksi supaya muka air tanah tetap dipertahankan yang tawar itu di atas lebih lebih tinggi daripada muka air laut. Atau muka air yang masuk itu kan dipompa kan bisa ada pemompaannya. Jadi air yang mau masuk ke tambang, air laut yang bergerak ke tambang itu kan dipompa. Jadi ada bisa diinjeksi dengan air tawar atau air laut yang masuk itu air laut yang bergerak ke darat itu dipompa. Jadi mungkin dibuang. Jadi selalu diturunkan eh, elevasi muka airnya. Jadi ini selalu terkait dengan elevasi muka air sih sebenarnya ya. Jadi mau kestabilan lereng, mau masalah kontak intrusi itu ya kalau selalu terkait dengan elevasi muka air ya. Mungkin kira-kira begitu. Jadi kalau tambahnya udah di bawah muka air laut ya tentu harus ada perlakuan. Kalau aliran dari darat ke laut tidak ada, maka itu dibuat yang buatan, apakah dengan sumber injeksi, tapi ini tentu mahal ya. Atau dengan pemompaan. Jadi air asin yang masuk ke darat itu dipompa mungkin untuk dikembalikan ke laut kembali. Tapi biaya pompanya pasti akan jadi mahal. Mungkin di materi Pak Lili kayak kalau saya lihat itu ada ya bagaimana menurunkan muka air tanah dengan pompaan. Itu prinsipnya sama ya. Jadi mirip itu dengan dipompa, jadi muka air tanah akan turun. Jadi kalau dari laut yang masuk juga diturunkan berarti tekanannya ke darat juga kecil. Mungkin kira-kira begitu Pak Romlah, sama ada yang bertanya. Baik, baik Pak, cukup jelas jawabannya dan mencerahkan. Baik, baik di peserta barangkali masih ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan kami kasih kesempatan atau mau unmute mikrofon juga boleh. Gimana? Ada yang mau disampaikan peserta? Jadi memang untuk materi dasar ini harus ada beberapa parameter ya yang benar-benar kita pegang sebelum kita menggunakan teknologi software yang memang memudahkan Pak ya dalam pekerjaan kita gitu ya. Kalau software. Saya mau kasih materi yang tinggi, takutnya nggak tahu juga. Yang dasar-dasar aja lah.
Betul, Pak. Ini saya lihat perkembangannya kan terlalu jauh ya. Jadi mulai memprediksi itu yang heterodigitas, waduh ini kayaknya sudah, ya kita mulai dengan yang sederhana untuk motivasi lah gitu ya. Kira-kira itu harapan saya. Jadi saya lihat mungkin dengan dasar-dasar mudah-mudahan bisa memotivasi bahwa ternyata tidak serumit yang kalau baca yang materi terakhir tadi kan sudah tinggi sekali kayaknya ya. Betul, Pak. Sudah masuk modeling, luar biasa tuh data-data, input datanya mungkin juga lebih banyak ya. Ya gitu karena mulai padahal biasanya kan ya seperti tadi pour water pressure kan dari fluid pressure ya dari tiga definisi awal itu ya kan hanya mungkin kebiasaan di bidang tertentu itu lebih lebih nyaman dengan istilah itu karena lebih menyentuh ke aspek keteknik apa sifat keteknikan ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat selalu itu saja jadi bagaimana apa elevasi kemudian tinggi muka air tanah kemudian bidang datum nah dasarnya kan dari sana. Itu harapan saya, makanya saya coba dengan ilustrasi yang sangat dasar. Betul, Pak. Mungkin di sisi lain juga kita sambil nunggu pertanyaan, barangkali ada satu atau dua nanti, Pak, ya. Kita sambil diskusi. Eh, Tantangannya barangkali kita perlu masif sosialisasi, Pak, ya, tentang pentingnya pemantauan air tanah kali ya, baik untuk kegiatan tambang ataupun konstruksi lainnya gitu ya. Karena Iya, sangat langka sekali data-data yang seperti Bapak tampilkan tadi, saya rasa tidak semua tambang punya. iya itulah. Kayaknya begitu Pak ya. Jadi air tanah, saya bilang kita mengunjungi satu site ya, satu site. Mungkin dengan orang Hmm, sipil. Ya, lereng-lereng penggalian itu kan banyak ya. Setelah untuk kebutuhan betul, konstruksi, apakah pembangkit listrik apa kan banyak itu. Tapi ketika tanya di mana pasang pemantauan muka air tanah kan tidak ada. Jadi betul, itu barangkali memang perlu sama-sama mensosialisasikan. Jadi mungkin kalau saya, kita orang tambah ya kita klaim aja bahwa ketika terkena penggalian semua dari A sampai Z itu kita bisa gitu. Karena banyak sekali. Saya bilang, saya biasa dengan teman-teman bahwa selama kita di site ini ceritakan masalah fluktuasi muka air tanah, apa masalah air-air gitu kan. Jadi betul, betul. tetapi yang dilihat batunya seperti apa yang jadi padahal air yang jadi masalah itu yang ada yang pasang potentiometer kelihatannya tidak mendukung untuk eh, lerengnya. Padahal masalahnya dia di lerengnya. Ya, kalau yang kasus tadi yang saya cerita itu dia di lereng masalahnya, dia pasang potentiometer untuk di damnya ya, untuk posisi damnya. Jadi saya bilang ini kan tidak nyentuh, padahal di masalah mungkin harus ditambah. Jadi Salah tempat gitu, Pak, ya, untuk pemantauannya. mungkin bukan masalah tempat barangkali mungkin tujuannya memang tidak lengkap. Jadi memang Oh, untuk memantau betul. memantau damnya dia pasangi, tapi untuk memantau masalah lain yang ini dia tidak pasangi gitu ya. Jadi barangkali ya perlu ya mensosialisasikan ya. Jadi sama juga di AMDAL ya, saya biasa kan ada pembuatan terowongan, namanya pembuatan terowongan. Itu yang biasa pemrakarsa kan, wah ini aman Pak, karena eh, kami menggali di bawah tidak mengganggu air permukaan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, jarang yang meninjau bahwa ketika dia menggali, air yang di atas permukaan bisa saja turun karena bukannya menjadi besar ya. Ya beda kalau sudah dikonstruksi ya, mungkin sudah ada apa namanya pelapis yang menghambat supaya tidak merembes. Tapi kalau pada saat konstruksi kan itu berpengaruh. Nah itu kadang itu tidak disadari bahwa itu juga memberikan dampak lingkungan yang penting. Ya, dianggap bahwa dia bekerja tidak di air permukaan, dia bekerja di dasar di bawah permukaan tanah gitu aja. Ya, Mm-mm. kira-kira begitu Pak. Jadi ke saya, oke mungkin kita mulai diskusi dengan hal yang sederhana, yang ilustrasinya gampang dimengerti dengan mudah ya. Betul, betul. Memang air ini memang harus dikendalikan, Pak, ya, bukan untuk ditahan. Kalau ditahan Ya, dia bocor. kalau ditahan itu tadi dia akan naik menjadi masalah baru Pak. Jadi kalau Oke. ditahan Eh, kayak tadi kita pasang konstruksi bawah tanah tertahan dia akan naik naik ke atas berarti akan menurunkan daya dukungnya. Daya dukung tanah mm-mm. kurang kan jadinya karena tertahan atau karena ditertahan di satu sisi dia di satu sisi lain akan turun. Nah itu kan bisa jadi terjadi subsidence atau penurunan muka tanah ya. Jadi secara alami karena ada proses yang berjalan itu Tuhan sudah atur kelihatannya ya sangat ideal. Kira-kira Mm-mm. itu Pak Romlah.
Baik Pak, sepertinya adik-adik mahasiswa tidak ada lagi yang bertanya. Kita tunggu di room ini. Barangkali ada beberapa poin yang bisa saya tarik kesimpulan Pak ya. Eh, Ya, ya. untuk adik-adik, eh, Teknik Pertambangan se-Indonesia peserta webinar hari ini gitu ya. Jadi ada parameter dasar ya, prinsip dasar keteknikan itu sangat diperlukan sebagai kontrol saat kita bekerja ataupun nanti kita menggunakan software-software kekinian ya. Jadi pemahaman prinsip dasar. Nah, memang air ini eh, selalu di apa dikesampingkan sebenarnya. Pada air bisa mendatangkan masalah bagi kegiatan penggalian di tambang. Jadi bukan untuk dihilangkan ya, tapi untuk dikendalikan supaya penggalian kita tetap aman. Nah, terus kondisi air yang perlu diperhatikan, ada kondisi istilah tadi kondisi tunak ya, atau transien tadi itu dia tidak berubah terhadap waktu atau dia terus berubah terhadap waktu, itu maksudnya adik-adik. Kemudian ada beberapa meter penting lainnya seperti tekanan air sebelum penggalian dan sesudah penggalian itu perlu kita amatin gitu ya. Kalau nanti kalian skripsi di perusahaan khusus geoteknik itu menjadi salah satu data penting sebenarnya. Walaupun selama ini mayoritas itu selalu diabaikan dalam bentuk penuh atau kering gitu ya. Kemudian kondisi perubahan muka air tanah, sifat batuan, tegangan in situ, dan parameter dasar air tanah lainnya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita apa sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Prof. Ramli. Sebelum ditutup, tadi Pak Ketua ada menitipkan eh, untuk Prof. Ramli kita akan berikan apresiasi sertifikat pemateri. Mudah-mudahan ini bisa apa ada nilai sedikit, walau ada kenang-kenangan dari Terima kasih, Forkopindo Pak. untuk kita berbagi kepada adik-adik mahasiswa tambang se-Indonesia dan mengupdate ilmu juga bagi kami para dosen yang muda yang kadang juga ketinggalan cerita, ketinggalan kereta. Kita fokus di bidang masing-masing dan hal ini sangat baik sekali yang kita laksanakan. Barangkali yang terakhir sebelum kita tutup, terima kasih kepada tim media yang udah membantu kesuksesan acara ini. Tim seminar ada Pak Alio, Bu Nurmaya, tim media ada Pak Rito. Terima kasih juga dosen senior yang sudah hadir. Tadi ada Pak Dono dan Pak Hakul dari Unsia. Di tempat saya lagi tidak stabil. Mudah-mudahan masih terdengar suaranya. Masih jelas, Pak. Oke, Pak Romla, kita izin. Halo. Pak Romla, silakan. izin kita dokumentasi dulu ya sebelum di close. Oh, boleh, Ibu silakan. Ini, Ya. oke, silakan dokumentasi dulu. Mohon dipandu. Ya, untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini serta teman-teman adik-adik dari seluruh kampus di Indonesia, khususnya pertambangan, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk kita ambil dokumentasi. Mungkin agak lama karena banyak sekali ya pesertanya, jadi kita bertahap. Oke, sudah semua dinyalakan. Oke, saya pandu ya. Oke, 1, 2, 3. Untuk yang pertama. Yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Terima kasih untuk dokumentasinya. Baik, terima kasih Bu Lucy. Yang terakhir, saya sebagai moderator dan sekaligus membawa acara hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dosen yang mungkin saya belum kenal hari ini. Terima kasih banyak teman Bapak Ibu dari non-dosen, praktisi tambang. Kami terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi kita di ABI 23 di bulan depan. Terima kasih Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih.